Halo, selamat datang di podcast Serutu PTN. Terima kasih banyak udah klik podcast Serutu PTN ini. Hanya di sini kamu bisa dengerin kisah dari seluruh pelajar di Indonesia. Dan gak hanya itu, kita bakalan bagiin informasi, tips, triks buat kamu. Dan kamu bisa dengerin podcast ini gratis di Spotify. Jangan bosan-bosan dengerin suara aku dan yang lainnya ya di podcast ini. Halo teman-teman, balik lagi sama aku Odi. Dan seperti biasa, aku bakal bagiin tips-tips dan informasi menarik buat teman-teman semua. Nah, di episode kali ini aku mau bahas gimana sih cara orang smart bergaul. Karena di dunia ini ada lebih dari 4 miliar manusia, kamu juga akan menemui karakter orang yang berbagai rupa. Ada yang menyenangkan dan ingin kamu jadikan teman selamanya, tapi ada juga yang menyebalkan dan kalau bisa dihindari selamanya. Sayangnya, tidak selamanya kamu bisa memilih orang-orang yang ingin kamu temui. Apabila sudah masuk dunia kerja, suka tak suka, kamu harus bisa bekerja sama dengan orang yang memang bermacam-macam karakternya. Karena itu, tanpa trik yang tepat untuk bergaul, kamu akan memforsir tenaga untuk hal-hal yang tidak perlu. Barangkali itulah yang membuat hidupmu terasa memberatkan. Karena lingkungan dan bagaimana kamu menghadapi lingkungan adalah fakta yang sangat menentukan kesuksesan. Supaya nggak merasa lelah terus-terusan, yuk ikuti cara-cara orang smart dalam bergaul berikut. Yang pertama, kalau sudah terkenal mulutnya sering bocor, ya jangan ambil risiko berbagi cerita rahasia dengan mereka. Di antara orang-orang yang di sekitarmu, pasti ada satu yang menjadi sumber informasi bagi semua orang. Istilah sederhananya sih tukang gosip. Dia tahu hal-hal update yang bahkan orang lain gak tahu. Orang semacam ini sangat berguna loh, sekaligus berbahaya. Dia bisa memberikan info-info yang kamu perlukan, sekaligus bisa menyebarkan info-info yang tak ingin kamu sebarkan. Orang seperti ini biasanya punya sifat yang hangat, asik diajak ngobrol dan akrab dengan semua orang. Namun, orang yang smart akan berpikir 2 kali untuk membagi info-info rahasia kepada mereka. Karena mereka yang punya bibit-bibit gossipers sangat gak disarankan untuk dijadikan teman curhat. Yang kedua, kalau ada teman yang berbohong, ikuti saja permainannya. Tak perlu mengkonfrontasinya, intinya cukup tahu aja. Tanda-tanda orang berbohong sebenarnya bisa terlihat bila kita cukup peka, sebab mulut bisa mengarang cerita, namun gerak-gerik tubuhmu tidak bisa menipu. Entah itu tahu dari sumber lain ataupun memahami sendiri dari membaca gerak-gerik. Dibohongi memang menyakitkan. Selain ada rasa kesal, juga ada rasa disepelekan. Betul kan? Namun, orang yang smart tidak akan mengonfrontasi secara langsung bila ada teman yang berbohong di depan mata. Selain buang-buang tenaga, rasanya juga kurang elegan. Dia akan diam aja atau mengikuti permainannya.
Justru dengan begitu, kamu bisa menertawakan kebohongannya di dalam hati. Yang penting kamu tahu aja bahwa dia gak bisa dipercaya. Yang ketiga, sindiran selalu menyakitkan, tapi orang smart tahu caranya pura-pura bego dan abai pada semua nyinyiran. Aduh, pulang malam mulu, pastinya kaya banget nih. Setujukah kamu bahwa disindir-sindir dan dinyinyiri lebih menyebalkan daripada dikonfrontasi secara langsung? Sindiran jauh lebih menyakitkan daripada saat dikatakan maksud yang sebenarnya. Namun, orang-orang yang menyindir biasanya adalah mereka yang tidak berani menyampaikan isi pikirannya secara langsung. Karena itu, menanggapi mereka hanyalah membuang-buang waktu. Orang yang smart tahu apa yang harus dipedulikan dan apa yang lebih baik diabaikan. Pura-pura gak denger atau pura-pura bego lebih bijaksana. Dengan begitu, kamu juga akan lebih mantap untuk melangkah. Yang keempat, orang smart tak perlu punya banyak teman. Namun mereka tahu siapa aja yang layak dipertahankan. Hidupmu menjadi berat, barangkali karena kamu merasa perlu menyenangkan semua orang. Kamu ingin menjadi teman untuk semua orang. Karena itulah, kamu berusaha keras mengubah dirimu atas nama menyesuaikan diri agar bisa diterima. Bila betul begitu, wajar bila hidupmu terasa sulit. Sebab, bagaimanapun kamu mencoba, kita memang tidak akan bisa menyenangkan semua orang. Orang yang smart tahu bahwa mereka tidak harus memiliki banyak teman. Karena teman yang banyak pun belum menjamin bahwa mereka tidak kesepian. Karena selalu ada orang yang bisa diandalkan. Orang yang smart tahu pasti siapa aja yang layak dipertahankan. Yang kelima, orang smart tahu siapa-siapa yang harus dihindari. Menghabiskan waktu menanggapi mereka hanya akan merugikan diri sendiri. Selain tahu siapa yang layak dipertahankan, mereka juga tahu siapa-siapa yang harus dihindari. Ada si manipulatif yang akan mendedikasikan seluruh hidupnya untuk membuatmu tunduk kepadanya. Ada dia si narsis yang akan selalu berusaha memusatkan perhatian semua orang kepada dirinya. Ada dia si tukang mengeluh yang bisa menyedot energi positif yang kamu punya, sehingga kamu pun tergoda untuk mengeluh juga. Karena lingkungan memang sangat menentukan. Kamu harus bisa mengenali siapa-siapa yang membawa pengaruh buruk dalam hidupmu untuk kemudian menghindarinya. Yang keenam, orang yang smart tidak akan mudah terprovokasi. Manajemen hati dan menjaga jarak dari suatu perspektif adalah keahliannya. Manajemen hati adalah hal yang wajib dimiliki untuk melewati hidup sehari-hari. Sama seperti keuangan yang harus diatur, emosi pun juga. Salah satunya adalah dengan cara selalu menjaga jarak dari peristiwa. Dengan begitu, kamu tidak akan mudah terprovokasi oleh informasi-informasi yang kamu sendiri belum tahu kebenarannya. Perkembangan zaman membuat informasi begitu mudah tersebar. Karena itu, kita harus memilih dan memilah mana yang benar dan mana yang salah. Terburu-buru mengambil kesimpulan selain merugikan, juga akan memalukan. Yang ketujuh,
Ketika sebuah masalah terjadi, mencari solusi adalah hal yang menjadi fokusnya, bukan mencari tahu siapa yang paling bersalah dari semua ini. Masalah terjadi untuk diselesaikan. Pertama-tama, kamu memang harus tahu pangkal masalahnya dan mengapa hal itu bisa terjadi. Dari sana, kamu akan menemukan solusi yang tepat. Orang yang smart tidak akan menghabiskan waktu untuk mencari orang yang paling bersalah dari semua ini. Itu bisa menunggu nanti, karena saat ini yang terpenting adalah menemukan solusi. Bila akhirnya diri sendiri yang paling bersalah, dia juga tidak akan sibuk mencari kambing hitam. Daripada melempar-lempar kesalahan kepada orang lain, dia memilih untuk mengakui bahwa dia melakukan kesalahan dan segera memperbaikinya. Yang terakhir, terus mendendam kepada orang lain justru akan menghabiskan energi. Memaafkan bukan berarti melupakan, namun setidaknya bebanmu juga akan berkurang. Menyimpan dendam dalam hati sama artinya dengan membebani diri sendiri. Kamu akan terus mengingat betapa sakitnya perlakuan yang kamu terima. Seorang yang menyimpan dendam barangkali jauh lebih terbebani daripada dia yang melakukan kesalahan. Karena itu, orang yang smart tidak akan repot-repot menyimpan dendam. Prinsipnya adalah memaafkan bukan berarti melupakan. Dengan memaafkan berarti kamu melepaskan beban itu dari hatimu. Namun, kamu juga mengambil pelajaran bahwa dia yang melukaimu tidak bisa dipercaya lagi. Pengetahuan itu lebih menguntungkan daripada terus-terusan mendendam dan menyiksa diri sendiri. Lingkungan sekitar kita dan orang-orang yang kita temui sehari-hari tidak bisa berubah. Mereka memiliki hidup dan karakternya sendiri-sendiri. Namun, kamu bisa memilih bagaimana bersikap dalam sebuah pergaulan. Karena ini hidupmu sendiri, kamu sendiri yang bisa menentukan bagaimana warnanya. Semoga informasi yang aku berikan ini bermanfaat ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.